Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali pada pagi ini. Sejenak kita mendengarkan firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa. Hari ini Senin 25 April 2022. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kehadiran roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Nas firman Tuhan hari ini memberikan beberapa pelajaran bahwa dengan kehadiran roh Allah akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Yang pertama, semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia ini hanya menyebabkan penderitaan yang paling parah. Jangan sampai pada penderitaan sampai selamanya. Yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Apa itu? Adalah kematian yang kekal. Kita diingatkan dengan kitab Rom 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Namun, dengan kemerdekaan, dengan tegas Rasul Paulus dalam pemahamannya tentang Roh Kudus berkata, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberikan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dan maut. Rom 8 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Yang ketiga, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari rasa bersalah. Dapatkan batu karang dan gunung-gunung menyembunyikan kita dari penghakiman Allah yang maha kuasa. Apakah batu-batu karang dan gunung-gunung dapat menutupi dosa dari pelanggaran-pelanggaran kita? Seluruh generasi atau seluruh manusia merasakan di dalam jiwa bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa dalam hati. Itu adalah sensitivitas moral manusia. Ketidaksadaran akan moral yang rusak sepertinya universal. Kita manusia telah jatuh dalam dosa, baik pikiran, hati, dan hidup
manusia itu sendiri. Namun, orang Kristen percaya telah diselamatkan, telah dibebaskan, telah diampuni oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman di atas yang menyebutkan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Benar sekali. Dengan penyertaan roh Tuhan, kita akan bersaksi dalam kehidupan bahwa Tuhan itu dapat memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Namun kita sebagai umat percaya, lebih realnya, hiduplah dalam roh kemerdekaan dalam Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh yang memerdekakan kita membuahkan akan iman, kepercayaan kita dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan, yang boleh kita tegakkan dalam tindakan kita terhadap Tuhan dan sesama manusia. Sesungguhnya, memahami Tritunggal Allah, berbicara tentang roh Allah, sudah di dalam Allah Bapa, sudah juga di dalam Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Ada satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 242, bagaimana keterpaduan antara roh Allah, Anak, dan Roh Kudus yang merupakan suatu yang esa, yang tunggal, yang layak kita muliakan. Demikian syair lagunya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan telah memerdekakan kami dengan penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, melepaskan belenggu dan meraih kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman, sehingga kami menjadi anak-anak yang merdeka dalam Tuhan, yang melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kami,
senantiasa mewarnai kehidupan kami sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karakter-karakter orang yang sudah dimerdekakan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang menjadi andalan kami juga untuk memerdekakan orang-orang yang di sekitar kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memerdekakan kami. Kami layak juga untuk memerdekakan orang-orang yang di sekitar kami. Kami tidak akan pernah mau membelenggu mereka. Karena kami sudah menyadari Tuhan sudah melepaskan belenggu itu dari kami. Dan biarlah senantiasa kami selalu dalam lindungan anugerah-Mu. Dalam menjalani kehidupan kami, aktivitas kami, dan seluruh kehidupan kami. Biarlah senantiasa dimerdekakan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, jika kami mengingat orang-orang yang masih terbelenggu oleh dosa, oleh dunia ini. Pakailah kami anak-anak Tuhan untuk melepaskan belenggu itu, sehingga mereka memperoleh kemerdekaan yang Tuhan inginkan. Merdekakan juga kami Tuhan dari pandemi COVID yang masih ada di sekitar kami, dengan memiliki iman, imun, dan aman. Merdekakan juga kami untuk tidak a priori, tidak mendahulukan pikiran kami, tidak menjadi menghakimi kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami pelaku-pelaku kemerdekaan dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.